banyak nih ACSD-nya, ada yang inverter, non-inverter, dan juga tadi saya tertarik ada AI. Apa itu Bang? Teknologi boleh dijelasin Bang? Biasanya kan gini, kalau berbicara di AI itu kan kalau di sosial media atau di video dan sebagainya untuk ngedit gambar atau Iya, suara dan sebagainya gitu kan. gitu. Nah, di sini di AC-nya GRI kita punya teknologi AI ya, AI-nya itu adalah dia akan merecord kebiasaan kita dalam menggunakan AC. Mulai dari pakai suhu berapa, pakai fitur apa dan sebagainya. Next kita pakai AC lagi, nggak usah perlu diprogram. Dia akan menampilkan semua kebiasaan kita dalam menggunakan AC-nya. Mas bisa melihat nggak AC yang hemat energi untuk rumah tangga itu di GRI itu yang mana? Kalau aku bilang ya, jadi di sini sebenarnya banyak pilihan ya. Jadi kalau memang mendang-mending itu kan banyak faktor nih. Yes. Satu, faktor secara finansial ya. Duitnya yang dibawa itu mungkin budgetnya sekian doang. Itu kita bisa sarankan ke seri standar. Ya, seri standar yang kita harga bisa terjangkau gitu kan. Tapi kalau misalkan ada budget lebih, kita lebih sarankan untuk menggunakan di seri inverter. Mungkin mahal 1 sampai 1,5 juta. Halo sahabat Autotech, kembali lagi nih di podcast yang terkeren. Semua pada nonton nih, dari generasi Gen Z, milenial, nonton Autotech. Kenapa? Karena kita akan membahas teknologi tanpa batas gas terus. Saat ini saya berada di Pekan Raya Jakarta 2026. Tepatnya di booth-nya Autotech iNews Media Group. Pekan Raya Jakarta ini banyak sekali masyarakat yang berbelanja dan cari mobil, motor, dan juga di cuaca panas saat ini, tentunya AC atau pendingin udara menjadi kebutuhan utama nih bagi masyarakat, maupun di rumah, maupun di kantor. Nah, masyarakat tuh pengen tahu bagaimana sih cara memilih AC yang berkualitas, dan bagaimana sih cara merawat dan menservis AC dengan benar. Nah, tentunya saya bersama narasumber yang tepat untuk membahas AC ini. Di sini ada abang-abangku yang keren sekali. Halo Bang, apa kabar? Halo, bagus baik. Bang. Ya, baik. Bang, boleh perkenalkan kepada teman-teman netizen nih. Abang. Oke, salam kenal semua. Nama saya Frans Saragi, saya Branch Manager dari GRI. Di samping saya ada... Halo, saya Reza Palawansyah, saya Product Trainer Manager dari GRI Indonesia. Oke Bang, ini masyarakat pengen tahu nih, seberapa penting sih melakukan servis AC secara berkala Bang? Oke, untuk servis AC ini harusnya kita lakukan sekali 3 bulan, idealnya. Tapi kalau seandainya penggunanya kita misalnya bersih, mungkin paling lama lah, itu 6 bulan. 6 bulan? Ya, kenapa perlu untuk melakukan pembersihan ini? Karena kan AC itu saya ini outdoornya di luar nih, Mas. Di luar itu berarti kan ada debu, ada kotoran, nah itu kita perlu bersihkan. Kenapa? Kalau AC ini nggak dibersihkan, dia bisa, satu, dampaknya AC jadi kurang dingin. Nah, kemudian kedua apa nih? Kerja kompresor jadi lebih lama, lebih keras. Jadi bisa buat akibatnya komponen-komponen itu yang jadi rusak. Jadi memang penting untuk harus maintenance cuci AC. Nah, sebagai saya nih, pemula nih, misalkan pemula nih, saya harus servis AC itu setiap tahun berapa kali ya Mas ya? Nah, setahun itu berarti kan kalau kita bilang 1 kali dalam 3 bulan harus ada sekali nih, berarti minimalnya 4 kali. Ya, gitu. ya. Cuman tambahan aja sih, kalau misalkan itu kan secara umum ya, kalau kita berbicara AC dari all brand gitu kan. Nah, kalau spesialnya nih di salah satu di brand kita yang ada di PRJ ini, di brand GRI, kita punya namanya fitur adalah Smart Cleaner. Jadi AC-nya ini bisa cuci secara otomatis. Nah, bisa cuci secara otomatis, nanti yang biasanya kita 2-3 bulan sekali cuci AC, itu bisa jadi 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Jadi lebih lama, biar lebih menghemat dia cuci AC. Wah, pemirsa nih di GRI Elektronik Indonesia ada namanya AC yang bisa nyuci otomatis gitu. Waduh. Nah, jadi biasanya kalau di merek lain mungkin ada juga yang punya fitur auto clean, bilangnya cuci otomatis. Tapi cuma dia ngeringin doang sisa air yang ada di evaporatornya. Kotoran debunya nggak dibersihin. Nah, kalau di sini kotoran, debu, sisa air sampai di cleaning. Jadi akan udah yang dihasilkan ke ruangan itu selalu bersih, selalu sehat, dan juga pastinya akan lebih menghemat dia cuci AC-nya. Merek lain 2-3 bulan sekali, kita 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Nah, tentunya nih AC harus kita bersihin ya Bang ya. Benar. Tapi kalau misalkan nih kita nggak ada waktu, terus tiba-tiba kita nggak lupa nih bersihin AC, apa sih dampaknya bagi kita konsumen tuh? Oke, dampaknya ya biasanya kalau misalkan kurang cuci AC dan sebagainya, satu efeknya pasti dibilang sama Pak Frans tadi, AC-nya
kurang dingin Kurang gitu dingin. kan. Nah, karena di bagian evaporatornya itu kotor, jadi udara yang dihasilkan ke ruangan itu juga kotor. Jadinya udaranya nggak bersih gitu kan. Jadi dihasilkan dingin campur dengan kotoran, debu dan sebagainya. Jadi kurang sehat lah ya gitu. Oh gitu. Kan. Oh pantesan. Saya kalau di rumah tuh suka batuk-batuk gitu. Berarti harus diservis ya. Harus cuci AC ya. Oh, Tapi kalau di punya Egri pakai smart cleaner aja bisa bersih dia. Oh gitu. Iya, iya. Nah kalau di Egri itu kalau servis AC itu mahal nggak sih Pak? Cuci AC Oh, cuci maksudnya? AC. Cuci AC sih rata-rata kisaran sih 75 sampai 100 ribu ya sekali cuci AC ya. oke. Ya. Cuman biasanya kadang ketika kita cuci AC nih tiba-tiba dari teknisi ada yang bilang harus nambah freon biar Oh. dingin lagi nambah freon dan sebagainya. Oke. Ada kayak gitu kan? Ada ya, gitu ya? Kalau di Egri nggak perlu khawatir. Nah, kan? Kita nggak perlu nambah freon karena freonnya itu akan gratis selama 5 tahun masuk dalam cover garansinya kita. Oh, ini beda Itu dengan dia. yang lain-lain ya Benar, garansinya beda. 5 tahun, 10 tahun. Nah, Benar. terus nah, saya mau nanya nih kan AC, ada filter. Tapi itu kita perlu manggil teknisi atau bisa bersihin sendiri sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya filter yang ada di AC itu fungsinya hanya menyaring kotoran debu aja. Oke. Ya, meskipun dia ada filter, kotoran debu itu kadang masih bisa masuk ke dalam. Ya, jadi kalau di filternya sebenarnya bisa ditarik aja, dibersihin pakai keran air atau pakai keran sikat air. gigi doang, itu kan disikat-sikat aja bisa, gitu kan. Cuman ketika yang udah masuk ke dalam evaporator, ke dalam indoornya AC, itu perlu yang namanya cuci AC tadi. Oh gitu, berarti harus bisa, berarti kita bisa yang cuci AC sendiri ya? Benar banget, Nah, bisa. saya tuh kadang-kadang suka ragu nih Bang, nyalain AC lebih baik langsung dingin atau perlahan dulu nih dari 27 kah atau apa tuh? Bisa jelasin nggak sih Bang? Maksudnya Oke, kalau berbicara AC ya, sebenarnya idealnya itu kita berbicara di suhu rata-rata, itu mainnya adalah di 22 sampai 24. Oh, berarti saya boleh langsung 22 atau boleh, dari nggak ada dulu? masalah Oh, sih. gitu. Jadi idealnya di 22, 24 gitu kan. Sebenarnya banyak yang bilang aku atur aja di 16 biar cepet dingin dan sebagainya. Sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh-boleh Cuman aja, Bang. efeknya adalah konsumsi daya listrik yang dihasilkan itu kan kejar terus kan. Nah, itu akan berat di daya listrik atau konsumsi daya listrik. Oh gitu. Iya. Nah, kan banyak konsumen nih yang kan servisnya 5 tahun, 10 tahun. Apa sih biasanya kesalahan mereka dalam menyalakan AC atau merawat AC itu sehingga AC-nya itu gampang rusak? Satu ya mungkin mereka jarang cuci AC. Ya Jarang kan cuci ketika AC. itu dia penuh gitu kan, bikin evaporatornya jadi kotor banget. Oke. Kemudian kena ke komponen yang lainnya kayak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bisa sebelum sebelum AC itu terpasang itu di instalasinya. Oh, Dengan instalasi. instalasi yang kurang betul itu mengakibatkan unitnya jadi bermasalah. Bisa kebocoran di freonnya, bisa terjadi kerusakan di unitnya itu gara-gara masalah instalasi. Karena sebenarnya 30% dari fitur AC ya itu ya hanya support aja. Tapi yang benar adalah 70%-nya itu yang mendukung bahwa AC itu bagus atau enggak sebenarnya. Saya menarik soal instalasi nih Bang. Kenapa banyak yang salah soal instalasi? Apakah masangnya salah atau gimana, itu biasanya gimana Bang? Oke, pertama itu bisa jadi kesalahan instalasi itu adalah kurangnya panjang pipa. Kurangnya panjang pipa. Betul. Kalau sekarang kan yang kita pakai R32, Freon 32 itu kan Freon berarti 32. dia tekanan pressure itu lumayan kencang gitu. Jadi butuh pipa yang lebih panjang. Jadi kebanyakan itu konsumen kita itu pasang pipa 1 meter. Atau misalnya nih, nego ke toko, boleh lebih murah nggak gitu kan? Oh, Dari boleh toko murah. langsung kasih apa nih? Ya udah pipa 1 meter. Sementara idealnya itu adalah 3 meter. 3 meter. Jadi pertama yang perlu konsumen atau masyarakat Indonesia tahu apa nih? AC itu kalau bisa panjang pipanya 3 meter minimal. Minimal. Nah, kemudian apalagi yang sering terjadi kesalahan itu apa nih? AC nggak divakum. Jadi kadang dealer atau toko nawarin nih, ini AC mau divakum nggak? Dari konsumen nggak usah, penting harga lebih murah. Oke. Nah, ternyata efeknya vakum ini juga bisa memperpanjang daya tahan AC-nya kita. Kemudian apalagi nih, penempatan outdoor-nya. Jadi penempatan unitnya AC itu kan ada untuk indoor, ada outdoor. Nah, ada juga seperti itu pasang outdoor. Nah, pasang outdoor itu perlu, dia nggak boleh menghadap tembok. Misalnya nih, jarak itu harus ada batasnya. Oh. Contoh nih, kalau kita pasang ini tembok nih, pasang AC, dan itu jaraknya 1 meter. Itu jadi dia mutar, sirkulasi panasnya itu jadi bikin AC jadi kurang baik lah gitu. Jadi cepat rusak bisanya gitu. Oh gitu. Nah, saya sebagai orang awam nih pengen beli AC Gri nih, bisa nggak sih diinstalisasi itu dipasang sama teknisinya Gri itu? Oke, untuk pemasangan dari Gri sebenarnya kita nggak bisa langsung dari kita, tapi kita punya banyak organisasi yang kerjasama dengan kita, banyak installer-installer yang kerjasama dengan kita. Jadi kita udah ada sertifikasi lah untuk teknisi-teknisi atau installer-installer yang memang memiliki kualitas lah yang bisa kita
ajukan ke konsumen. Oh gitu. Berarti Dan biasanya memang dealer-dealer yang kerjasama dengan GRI itu adalah dealer-dealer yang installernya memang sudah kita bina, sudah kita berikan training, pelatihan untuk bahwa standar instalasi yang benar tuh kayak gini gitu Oke. kan. Ya, jadi mereka memang benar secara kualitasnya memang sudah teruji dan sesuai dengan standar instalasi yang betul. wah, jadi begitu pemirsa. Jadi Iya. jelasin nih Mas dari Mas Frans dan Mas Reza. Reza. Mas Reza, saya itu kalau gunain AC selalu pengennya 24 jam. Apalagi saat ini musimnya cuaca kemarau. Kadang-kadang, aduh saya mau 24 jam. Itu sebenarnya ideal nggak sih kita nyalain AC 24 jam? Atau matiin dulu jam 12 atau matiin dulu jam 9. Begitu seperti apa, Bang? Oke, sebenarnya kalau untuk pemasangan atau penggunaan 24 jam ya, misalkan di contoh lah, misalkan untuk keperluan sehari-hari atau mungkin yang lebih familiar lagi di tempat radio ya, tempat siaran radio itu kan alat-alat di radio itu kan tempat siaran kan harus butuh pendinginan ya, yang Iya. harus AC itu nyala 24 jam. Itu sebenarnya nggak ada masalah ya, asalkan memang secara penggunaannya, kemudian perawatan berkalanya dilakukan dengan baik dan pastinya di awal adalah instalasi dilakukan juga dengan yang baik juga gitu kan. Itu tidak akan mempengaruhi ke kinerja dari si AC-nya Oh, sih. oke. Jadi aman-aman aja Aman-aman ketika aja. memang dari instalasinya, kemudian perawatan untuk servis berkalanya dan sebagainya dilakukan dengan baik sih, nggak ada masalah. Berarti kalau saya nyalain 24 jam gitu, aman ya Bang ya? Aman. Dari aman. segi hemat mungkin listrik gimana tuh Bang? Kan Sebenarnya- banyak yang takut nih 24 jam. Bener. Mahal. Sebenarnya gini, asalkan ya aku bilang ya, pengaruhnya listrik itu ketika terjadi sering mungkin buka tutup ruangan, perubahan itu kan kalau buka tutup ruangan kan perubahan suhunya kan berubah-ubah terus. Oke. Nah, itu pastinya listriknya akan hidup mati, kemudian listriknya akan kembali ke kuat tertinggi lagi. Tapi ketika ruangannya stabil, ditutup terus dan sebagainya, itu akan lebih menghemat di konsumsi daya listrik. Oh begitu. Mungkin Abang bisa jelasin. Nah, di sini kita ada nama fiturnya fitur inverter di AC-nya GRI. GRI. Nah, inverter ini fungsi untuk apa nih? Itu menghemat listrik. Jadi sekalipun AC itu digunakan dalam jangka waktu yang lama nih, misalnya 24 jam, kita ada fiturnya inverter ini membuat dia lebih hemat. Tapi seperti tadi Mas Reza sampaikan, kita harus pastikan juga ruangannya pintunya jangan buka tutup. Contoh untuk kamar nih, saya masnya lagi gamer gitu kan, main Iya, AC ini. iya. Saya kan yang 24 jam Iya, untuk iya. yang AC apa nih? Gaming, gamer Gaming, gitu kan. Itu boleh gitu loh. Ibaratnya kan pintunya kan nggak buka tutup. Jadi aman lah gitu loh. Sama satu lagi nih, untuk AC GRI itu ada banyak pilihannya Mas. Jadi ada AC kayak wall mounted untuk rumahan, sama kita juga ada namanya AC presisi. AC presisi. AC presisi ini untuk memang khusus 24 jam. Contohnya Wow. ruang server atau misalnya alat-alat ini lah, kelistrikan. Iya, iya. Kayak kita ada beberapa yang kerjasama sama kita lah untuk supaya alat-alat listriknya mereka lah, elektronik mereka itu aman gitu loh. Oh gitu. Mas, ketika saya mau beli AC GRI nih, perlu takut gak sih wattnya tinggi, biayanya mahal? Perlu takut gak sih Bang? Mungkin ada rekomendasi. Nah, sebenarnya dibilang sama Pak Frans tadi ya, aku bilang mendingan beli di inverter karena di inverter itu kita punya namanya adalah mode hemat daya. Jadi itu ada tombol hemat dayanya, ditekan sekali dia turun 30%, Oke. tekan 2 kali dia bisa turun sampai dengan 50%. Oke. Benar-benar listriknya irit ya. Jadi kalau setengah PK aja kita itu ada yang di seri Free Air 75 watt doang, padahal 1 PK nih. Iya, iya, iya. Ya, kemudian ada di seri lainnya ada yang 190 watt, 180 watt. Jadi Oke. benar-benar konsumsi listriknya irit dan bisa hemat sampai dengan 50%. Oh, berarti Abang menyaranin yang inverter ya? Ya, lebih ke inverter sih. Inverter ya. Gitu ya. Bang, saya mau nanya nih, pentingnya freon di AC itu apa sih Bang? Oke, freon itu adalah sebenarnya kan cairan untuk mendinginkan gitu kan. Nah, jadi pentingnya freon itu adalah ibarat kata itu kan freon itu di dalamnya kompresor. Oh, Nah, kompresor. kalau kita bilang kompresor itu adalah kompresor jantungnya AC. Oke. Jadi hidup mati dinginnya enggak AC ya dari kompresor dan di dalamnya itu ada freon. Oke. Ya, makanya sirkulasi ketika instalasi itu bagus, sebenarnya freon itu tidak akan pernah berkurang atau freon itu nggak akan pernah habis gitu kan. Wah. Asalkan instalasinya bagus ya, gitu Oh. kan. Tapi ketika mungkin ada yang instalasinya asal-asalan atau mungkin pipanya ketebalannya tidak sesuai dengan standar dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kebocoran di pipanya, freonnya jadi berkurang karena sirkulasinya tidak freonnya itu tidak sirkulasi dengan baik, freonnya jadi bocor keluar. Oh gitu. Nah, saya pengen tahu freonnya kalau ketika habis nih freonnya itu seperti apa Bang? Karena saya pernah ngalamin nih Bang, ke cuci AC, Mas ini freonnya habis. Benar. Ternyata tidak. Benar. Mungkin bisa kasih tips buat ibu-ibu rumah tangga Oke, nih. jadi gini, mohon maaf nih ya, terkadang banyak sekali teknisi yang dalam petik nakal ya, Nakal. gitu kayak nakal dalam petik gitu kan. Nah, dia banyak sekali bilang bahwa
nih lagi cuci AC gitu kan, cuci AC lebih murah 75.000 sampai 100.000 rupiah aja gitu kan. Tapi mahalnya adalah ketika Bu, ini AC-nya nggak akan dingin kalau nggak diisi freon gitu kan. Isi freon 300 sampai dengan 400.000 rupiah gitu kan sekali isi gitu kan. Nah, habis itu biasanya seperti itu kan karena orang awam nggak tahu dan sebagainya. Sebenarnya freon itu nggak akan habis gitu kan, nggak akan habis. Jadi mungkin bisa ditanyakan di mana bocornya gitu kan. Jadi tanyain aja ke installernya, boleh nggak tunjukin ini bocornya di sebelah mana di saluran pipanya. Nanti dia harus bisa nunjukin ketika memang itu ada kebocoran, ada kemungkinan bahwa memang freonnya itu habis. Atau mungkin teknisi itu harusnya dibawa alat untuk bisa ngukur apakah freonnya itu benar habis atau enggak, suruh nunjukin itu benar apa enggak. Ini gitu. nice info guys, jadi tahu. Gitu. Jadi saya tahu nih ketika si servis datang ganti freon, cek dulu. Nah, cek dulu gitu kan, cek dulu. Tapi untuk di GRI sendiri nih saya tambahkan siapa nih. Kita kan ada call center 24 jam. Jadi misalnya saran kita buat masyarakat Indonesia yang menggunakan AC GRI, kita kalau seandainya ada AC-nya bermasalah nih, kurang dingin, cukup bisa telepon call center kita juga. Jadi kita bisa ada layanan untuk pengecekan juga gitu loh. Jadi saya kurang dingin nih, info ke GRI, biar GRI juga bisa kirim teknisi yang memang tersertifikat, jadi tidak dibohongin gitu loh. Ya benar. Jadi misalkan nih disuruh nambah freon gitu kan, ya udah Masnya fokus cuci AC aja nih, fokus cuci AC aja. Urusan ngisi freon itu sama teknisnya kita aja, karena di GRI itu garansi kita sudah cover sampai ke isi freon gratis. Wow, nah jangan ragu nih untuk milih AC GRI. Bang, nah kalau servis atau cuci AC nih Bang, GRI itu melayani berapa jam sih Bang? Maksudnya kalau saya malam nih ketika tiba-tiba AC-nya bermasalah, itu bagaimana Bang? Oke, dari kita kan sekarang ada servis call center-nya kita itu 24 jam. 24 jam, jam, 7 hari, 365 hari. Tidak ada libur, tidak ada libur, tidak ada libur. Always on 24 hours ya. Totalitas sekali ya. Kerja. Nah, saya ini kan ada sebagian konsumen itu nggak mau nih, misalnya kalau konsumen malam-malam benerin AC, mungkin tetangganya terganggu. Nah, dari GRI sendiri menyediakan bisa pinjam unit AC portable. Jadi AC portable ini bisa dipakai untuk yang sementara sifatnya gitu loh. Menunggu siang hari teknisi bisa perbaikin AC si konsumennya kita gitu. Jadi aman lah ya. Ya, jadi aman, benar. Jadi tengah malam ada kendala, ada apa, telepon ke call center kita 24 jam, yang ngangkat bukan robot, yang ngangkat memang orang gitu kan. Terus kemudian dikirim teknisinya juga malam itu juga. Benar-benar ya pelayanannya cepat, dan kalau belum bisa kita tanganin, kita pinjemin AC portable. Tapi itu manusia kan, bukan AI Bang ya. Dan untuk saat ini hanya GRI yang 24 jam. Dan tak kenal libur ya. Ini dia nih, jangan ragu untuk milih GRI ya Bang ya. Bang, ini apa sih manfaat untuk melakukan pengecekan freon secara teratur, itu manfaatnya apa sih Bang? Ya pastinya gini, ketika freon itu berkurang atau freonnya itu tidak sesuai dengan standar, efeknya adalah pendinginan di ruangan itu nggak akan dingin gitu kan. Kita udah cuci AC berkali-kali, aku udah servis rutin dan sebagainya, cuci AC udah aku lakuin, tapi kok masih nggak dingin ya? Bisa jadi freonnya itu nggak sesuai di standar atau freonnya udah kurang kayak gitu. Mungkin jadi kebocoran dan sebagainya. Jadi efek dari ketika freonnya kurang dan sebagainya ya kurang dingin gitu kan. Plus kita juga bisa tahu secara mungkin instalasinya bener atau enggak dan sebagainya. Wah, ini mantap nih Bang. Bisa kasih tips sih apa yang dilakukan pengguna nih seperti saya nih, biar AC-nya awet, tetap optimal dan hemat listrik. Mungkin dari abang-abang nih bisa kasih tips. Kalau dari saya sih, pertama nih, pastikan pada saat kita beli AC pertama sekali nih, instalasinya cukup baik. Kenapa? Seperti tadi Mas saya sampaikan, kualitas AC itu juga bergantung sama instalasi. Pastikan apa nih? Dia juga sudah vakum. Vakum itu mesti buat apa nih? Untuk membersihkan udara-udara pada pipa refrigerannya juga. Jadi supaya sirkulasinya lebih bagus. Jadi kalau AC itu dia instalasinya bagus, maka AC-nya pasti akan tahan lama. Kemudian kedua nih, pastikan beli AC dengan kualitas yang terbaik, yang berani kasih garansi. GRI berani kasih garansi berapa tahun? 5 tahun itu free part, jasa, transportasi, semua kita kasih free. Freon free. Dan 10 tahun kompresor. Dan ini bisa berkali-kali klaim. Jadi misalnya nih, tahun ini kompresor saya rusak nih, tahun depan rusak lagi nih. Selama 10 tahun itu GRI bisa cover. Jadi dia berkali-kali. Gitu. Kemudian apa nih? Pada saat untuk AC-nya kita, pastikan untuk penempatan outdoor-nya itu memang maksimal. Jadi saya ada pasang AC karena keterbatasan tempat outdoor. Jadi pasang outdoor di sini, ada outdoor di sini hadap-hadapan itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Kecuali ada jarak yang lumayan, saya 2,5 meter, oke lah, 2 sampai 5 meter mulai bagus. Nah, tapi untuk mengatasi itu GRI ada solusi juga. Dia ada keluarin produk yang namanya Free Match. Free Match ini dia 1 outdoor bisa sampai 5 indoor. Jadi kalau seandainya konsumen punya keterbatasan
penempatan outdoor, kita ada namanya AC free match. Satu outdoor bisa sampai 5 AC indoor. Waduh, Iya, keren jadi- banget. Iya benar. Yang benar-benar terbatas tempatnya ya pakai satu outdoor aja, Outdoor, ya. indoornya bisa sampai 5. Dan indoornya pun bisa milih ya Pak Bisa ya. milih ya? Iya, bisa pakai yang kaset, bisa pakai dak, bisa pakai split kayak gitu. Jadi Ah, komplit. saya menarik Ki, yang garansi 10 tahun itu gimmick apa bener sih Bang 10 tahun? Benar. Apa ada syarat dan ketentuan Enggak. berlaku untuk 10 tahun itu? Aman, aman. Iya, Jadi Bang. benar-benar 5 tahun servis part, 10 tahun dengan kompresor itu sebenarnya full. Kita tidak gimmick dan tidak ada syarat ketentuan berlaku. Oke. Karena beberapa brand, beberapa merek lain, dia kasih 10 tahun ganti kompresor, tapi seperti dibilang Pak Frans tadi, Ada selama bintangnya. 10 tahun cuman boleh 1 kali ganti kompresor doang. Oh. Jadi misalkan tahun 4 udah kena kompresornya, tahun kelima ya udah wassalam nggak bisa Oke. klaim lagi gitu kan. Tapi kalau dipunyai Gree, ya itu selama 10 tahun terjadi klaim berkali-kali pun oke-oke aja gitu loh, nggak ada masalah. Dan ditambah lagi enaknya garansi kita adalah nggak ada nota pembelian, nggak ada kartu garansi, itu bisa terklaim. Kalau di merek lain tidak ada nota pembelian, tidak ada kartu garansi, hangus garansi. Oke, bisa diperjelaskan lagi. Ini misalkan nih saya ini beli Green nih. Iya, nih. iya. Bang, mau beli Green nih. Terus tiba-tiba 2 bulan error nih. Ah. Terus apa yang saya lakukan biar Oke, konsumen jadi kalau tahu? misalkan ada masalah dengan AC-nya Gree ya, mau jam berapapun ya, Oh, jam jam berapapun dan berapapun. di weekend sekalipun, itu tinggal telepon aja ke call center bebas pulsa ya di 0800 17778. Nanti call center kita siap melayani dan langsung akan dikirimkan teknisi untuk bisa handle permasalahan AC tersebut. Oh, lah 24 jam. 24 jam free, tanpa kena libur. Langsung, langsung ganti AC. Iya, Pak. benar, benar, benar. Waduh, saya langsung mau pengen ganti AC nih. Iya. Boleh, Langsung boleh. datang ke PRJ, Langsung ke kemudian PRJ. Gree dapat harga Oh, spesial bisa, gitu kan. AC saya bunyinya kenceng banget. Nah. Tapi kalau gini gimana nih, Bang? Nah, gini, boleh Pak Frans jelasin Nah. AC Gree. Di kita itu AC Greg itu ada peredamnya, sistem Ada peredamnya. peredam. Jadi misalnya ini kompresornya kita itu ada lapisannya lah. Jadi dia ketika kita nyalain di malam hari dia nggak berisik. Mungkin AC lain itu suka berisik nih. Kita bisa tidur, saya kita lagi ke hotel. Saya berapa kali tuh bisnis keluar kota itu komplain. Ah. Kenapa? Kita tidur Ya, gitu. ganggu Itu banget, yang saya ganggu banget. alami, Ganggu. itu Ya, yang ya, saya ya. alami. Grey, pakai Grey itu nggak akan terjadi. Nggak terjadi ya. Nggak ada Pastikan. suara, nggak ada getaran sama sekali. Bener-bener halus banget suaranya. Ya. Jadi mimpinya tuh Benar, indah benar. terus ya. Tenang banget. Tenang. Bang, Iya. saya mau nanya juga nih. Ini di Gree di booth-nya tuh rame sekali. Ah. Terus apa sih teknologi yang digunakan AC Gree nih? Itu kan banyak nih AC Gree-nya, ada yang inverter, non inverter, dan juga tadi saya tertarik ada AI. Apa itu Bang? Oke. Teknologi boleh dijelasin Bang? Biasanya kan gini, kalau berbicara di AI itu kan kalau di sosial media atau di video dan sebagainya untuk ngedit gambar atau Iya, suara dan suara, sebagainya gitu kan. gitu. Nah, di sini di AC-nya Gree kita punya teknologi AI. Ya, AI ya. AI-nya itu adalah dia akan merekod kebiasaan kita dalam menggunakan AC. Oh. Mulai dari pakai suhu berapa, pakai fitur apa dan sebagainya. Next kita pakai AC lagi, nggak usah perlu diprogram. Dia akan menampilkan semua kebiasaan kita dalam menggunakan AC-nya. Nah, jadi benar-benar langsung dia akan menampilkan semua yang pernah kita gunakan. Ditambah lagi teknologi bukan cuma AI aja, tapi dia juga ada smart voice-nya. AC-nya bisa dikontrol dengan menggunakan suara. Kayak di Smart TV. Iya, Misalkan benar. nih Bang, AC saya- hidup, AC mati gitu kan. AC naikin temperatur suhu dan Iya, sebagainya gitu tinggal kan. disebut aja misalkan Iya. AC 16 Iya, cuman memang Celsius. harus tambah ada perangkat yang harus Ada, kita tambahkan oke. yang harus dikompatibel Apa gitu kan. di download aplikasi di handphonenya atau Enggak perlu cuman tambah perangkat aja, langsung nanti dia bisa dioperasionalkan. Plus lagi ada wifi-nya. Jadi misalkan nih, aku lagi keluar kota, Oh, ada lagi wifi. jalan-jalan ke Bali, lupa nih AC di Jakarta belum aku matiin Oke. gitu kan. Nah itu bisa kita matiin dari jarak jauh tanpa mengenal jarak. Oh, nah pakai apa tuh handphone? Kalau itu pakai handphone, Oh. jadi tinggal download aplikasi di Play Store dan juga iOS. Nama aplikasinya adalah Gree Plus, GRE tambah. Oh. Nah, nanti kita bisa operasionalkan AC-nya dari mana aja. Ada 2 fungsi, ada fungsi in home sebagai pengganti remote di area satu rumah, dan satu lagi ada fungsi out home. Kita bisa operasionalkan AC-nya dari mana aja dengan menggunakan gadget. Berarti yang AI ini terbaru ya Bang ya? Di Paling 2020? baru, benar, paling baru. Ah, saya kepo nih harganya berapa nih, mahal nggak ya? Nah, Kepo nggak ya? sebenarnya kalau harga sesuai dengan kualitasnya Kualitasnya, ya, benar ya. Jadi karena fiturnya oke, fiturnya komplit itu dengan harga segini aku bilang nggak mahal sih. Iya. Ya, harganya di 10 juta ya Pak ya. Oh, kurang oke. lebih. Ya. Oh, Apalagi iya, sebenarnya ini iya. fitur wifi-nya itu sangat berguna mas. Misalnya kita nih pulang kerja, pulang dari kantor, Yes. kita bisa nyalakan AC kita dulu. Oh dari misalkan handphone saya nih orang kereta nih penuh-penuh Betul. desak-desakan Capek nih, nih, gitu sampai kan? keringet semua Pengen sampai ngucur. rumah udah dingin ya. Pengen Rumah banget udah nyampe dingin. dingin, tinggal nyalain pakai wifi-nya aja. Bisa. gitu. Oh, canggih sekali ini nih ya. Terus
Nah, kan di sini ada inverter dan non inverter nih Bang. Cara kerja teknologi inverter itu dalam mengurangi penggunaan listrik seperti apa ya Bang? Nah, sebenarnya gini, kalau kita berbicara AC non inverter itu kan ada dua, ada standar sama low watt, Ada standar dan sama low low watt. Nah, itu secara kinerja si AC itu dia ada yang namanya hidup mati kompresor. Hidup mati Jadi kompresor itu ketika misalkan kita nyalakan AC, itu kan gampangnya dia akan ke watt tertinggi dulu. Nah, itu karena kompresornya nyala tuh. Nah, kompresornya nyala, dia ke watt tertinggi dulu. Nah, setelah suhunya tercapai, dia akan turun dan matiin si kompresor. Semakin sering terjadi perubahan suhu ruangan, semakin hidup mati kompresor, itu akan boros di listriknya. Oke, itu nah, yang inverter itu ya? yang non-inverter. Nah, kalau di inverter, memang di awalnya startnya ada. Nah, kayak gitu kan. Karena, tapi dia bertahap tuh. Dari watt terendah, step by step, ketika wattnya di watt berapa, udah tercapai, ngapain aku sampai ke watt tertinggi gitu kan. Nah, ketika sudah tercapai, dia akan standby di watt terendah dari si AC untuk melakukan yang namanya saving energy. Supaya apa? Dia lebih melakukan penghematan energi di perubahan suhu ruangan, dia tinggal ngejarnya kurang berapa sih. Jadi nggak perlu dari angkatan paling tinggi lagi. Oh gitu, jadi itu perbedaannya lebih menghemat dari sahabat konsumsi Autotech, listriknya. inverter dan non inverter. Iya. Nah, bagi saya nih pasangan misalkan baru menikah nih atau gensi nih baru menikah, lebih baik cocokkan pakai yang inverter atau non inverter ya Bang? Sebenarnya kalau aku saranin ya, kalau saat ini mendingan ke inverter ya. Inverter ya? Lebih ke inverter. Jadi mau kayak kondisi manapun listriknya itu tetap stabil dan konsumsi listriknya kalau dihitung-hitung akan jauh lebih murah. Mungkin memang pertimbangan di awal secara biaya memang lebih mahal. Harganya di inverter itu terpaut ya mungkin 1 juta sampai 2 jutaan lah ya dengan PK yang sama. Ya tapi dengan perhitungan listrik yang akan kita nikmati ke belakang itu akan jauh lebih hemat pasti. Oh gitu. Nah nih buat kalian nih yang Gen Z milenial yang bujangan, sarannya inverter ya Bang ya? Betul. Jadi kalau inverter itu dari atas dulu nih hajar, baru turun dia lama-lama, baru yang non inverter bedanya dari bawah. Bertahap, kemudian dia ketika sudah tercapai dia nggak matiin si kompresornya, tapi kompresornya akan terstandby untuk melakukan saving energy. Berarti punya kelebihan masing-masing. Betul. Ya. Bang, nah saya soal suhu nih Bang, masih soal suhu. Pengaturan suhu tertentu itu dapat membantu menghemat listrik nggak sih Bang? Nah, kalau aku bilang ya, pengaturan suhu itu gini, hampir di semua AC itu rata-rata temperatur atau pengecekan suhunya ya atau sensor suhunya itu cuma ada di indoor AC-nya aja. Jadi dia hanya mendeteksi suhu di sekitar indoor itu berada. Agak jauh sedikit sebenarnya itu nggak kedetek ya. Itu yang bikin kadang kita nggak kurang nyaman lah dengan kayak gitu kan. Dan itu mempengaruhi juga di konsumsinya. Nah, kalau dipunyanya AC-nya Gree itu kita punya fitur namanya ada iFeel. Ya, jadi kita double sensor suhu di AC-nya ada, di remote-nya juga ada sensor suhu. Dia akan mengirimkan sinyal dengan double sensor suhu yang dihasilkan lebih nyaman, lebih maksimal, dan real suhu yang dihasilkan ke ruangan itu lebih oke lah ya. Dan listriknya akan jauh lebih hemat pasti. Wah, berarti fitur-fitur keren banget ya Bang ya. Betul. Jadi saya pengen kepo nih di booth-nya Gree ini. Terus fitur-fitur apa aja Bang yang AC Gree ini Bang? Selain AI dan itu apa lagi Bang? Bisa Biasanya kita untuk fitur-fitur kita ada banyak ya. yang efisiensi energi gitu Bang. Efisiensi energi pertama memang untuk inverter ya Mas ya. Nah, untuk masyarakat Indonesia bisa nanti cek nih kalkulator inverter Gree. Itu bisa diakses sendiri. Jadi nanti masyarakat Indonesia bisa ngelihat nih dengan kalkulatornya, nanti kita akan tunjukin nih linknya. Semua orang bisa lihat lah di kalkulator inverter ini perbandingannya berapa duit sih dengan yang standar tadi gitu loh. Kebutuhan unitnya apa aja itu ada. Gitu. Berarti sehari butuhnya berapa duit tuh Bang? Betul. Jadi kalkulator inverter itu lebih, jadi kalau orang kan kadang tim mendang mending ya ibaratnya tim mendang mending kayak gitu kan. Tim mendang mending dia aku beli yang standar, yang low watt atau enak yang inverter gitu kan. Nah, dengan adanya kalkulator inverter itu cek aja di web ya, ketik aja kalkulator inverter akan keluar kok gitu kan. Di kalkulator inverter nanti akan muncul nih kalau aku pakai AC standar sama-sama setengah PK dengan aku pakai inverter, oh selisih harga belinya misalkan harus 0,5 juta ya. Tapi listriknya hematnya berapa sih? Balik modalnya berapa lama? Itu akan keluar semuanya di situ. Hitungannya misalnya nih dalam waktu 2 tahun atau 1 sampai 2 tahun lah itu udah balik modal untuk kayak yang 1 PK gitu loh. Jadi saya nih untuk selisih biaya listriknya itu bisa selisih harganya lebih murah gitu. Ya. Nah, saya kan pengen usaha studio musik nih. Nah, itu berarti bisa dipakai Gree ya buat menghemat. Betul. Ya. Benar Mas. Iya benar ya Bang ya. Nah, kalau soal ini Bang, kapasitas AC yang tidak sesuai dengan ukuran ruangan dapat menyebabkan boros listrik juga nggak sih Bang? Pastinya. Oke. Misalnya nih kita untuk ukurannya kita kan ada nih, saya per meternya itu 700 BTU. Gitu loh. Kan ini AC itu dituai BTU-nya nih. Kalau nanti kita buat nih kebutuhan AC-nya misalnya 1 PK.
tapi kita paksa setengah PK. Nah, itu Pasti contohnya gini, banyak dengan setengah PK pasti kerja kompresornya akan kerja keras untuk mendinginkan ruangan ini. Iya. Efeknya apa nih? Ya bisa jadi kompresornya ekstra kerja keras, ya jadi kompresornya dengan waktu mungkin nggak dalam waktu sebulan 2 bulan, tapi bisa bertahun kemudian jadi jebol gitu sih. Oh, gitu. Jadi memang kita harapkan apa nih dari kalkulator importer itu juga nanti bisa kita lihat juga kebutuhan ruangannya kita berapa nih. Sama nih idealnya itu apa nih, per meternya itu 700 BTU. Oke. Hmm. Contohnya ukuran ruang kita 3x5. Berarti 3x5 berapa nih? 15 kali 700 BTU gitu sih Mas. Oke. Ketemunya berapa, baru kita cocokkan dengan berapa PK-nya Iya. harus digunakan sama customer. Oke. Nah, teknologi terbaru dari GRI ini biar di ruangan tetap nyaman dan tanpa membuat tagihan yang membengkak itu emang yang mana Bang? Nah, biasanya kan kalau di rumah ya, hampir Iya, di rata-rata rumah. pakainya di setengah PK sampai di 1 PK. 1 PK. Benar ya, itu range-nya kurang lebih seperti itu ya. Iya. Hampir kita ambil rata-rata setengah sampai di 3/4 PK lah ya, kita bilang ya. Nah, bagusnya adalah aku berbicara di AC inverter setengah PK. Oke, Ya, setengah AC PK. setengah PK. Kenapa aku bilang AC inverter? Ya, contoh di setengah PK, BTU-nya kita, setengah PK rata-rata itu kan di 5.000 BTU. Iya. Kapasitas pendinginannya. Nah, di setengah PK-nya kita, kapasitas pendinginan maksimumnya dia itu bisa sampai di 8.018 BTU. Jadi setengah PK-nya itu hampir mendekati ke 1 PK sih. Jadi kita berikan kapasitas pendinginan itu yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pada umumnya. Oke, berarti yang setengah PK yang sudah nambah Ya, itu. misalkan ya itu kan. Jadi Dalam itu di ruangan semua tipe kamar. sebenarnya kita memberikan kapasitas pendinginan yang lebih besar dibandingkan dengan AC-AC pada umumnya. Oh, berarti di GRI ini ketika saya mau nyari asli pasti ditanya dulu dok, ini ruangannya Kebutuhannya buat kayak gimana? biar tentunya Ukuran ruangannya berapa? Iya gitu. Beda. Ntar Benar, pakai yang benar. setengah PK tokonya buatnya Benar, buat benar, benar. Makanya kalau pas berkunjung ke Pujian GRI, pasti dari teman-teman tim kita di situ akan nanya Oh, ini, iya. ruangan apa, kebutuhannya kayak gimana, ukurannya berapa, supaya kita tidak salah dalam merekomendasikan dan sesuai dinginnya bisa nyamannya juga bisa dapat juga. Nah kan di GRI ini banyak sekali nih AC nih bang. Tentunya kan tadi menariknya ada tim mendang mending. Ya. Nah, ketika saya ini Iya. sudah datang nih sebagai konsumen mendang mending. Nah, Mas bisa melihat nggak AC yang hemat energi untuk rumah tangga itu di GRI itu yang mana? kalau aku bilang ya, jadi di sini sebenarnya banyak pilihan ya. Jadi kalau memang mendang mending itu kan banyak faktor nih. Yes. Satu, faktor secara finansial Ya. ya. Duitnya yang dibawa itu mungkin budgetnya sekian doang. Itu Betul. kita bisa sarankan ke seri standar. Hmm. Ya, seri standar yang kita harga bisa terjangkau gitu kan. Tapi kalau misalkan ada budget lebih, kita lebih sarankan untuk menggunakan di seri inverter. Mungkin mahal 1 sampai 1,5 juta. Ya. Tapi kedepannya kamu akan mendapatkan berbagai benefit dengan konsumen listrik yang lebih hemat. Tagihan akan jauh lebih irit. Lebih irit. Jadi tergantung nih budget di awal atau kalau bisa lebihin budget dikit tapi hemat di belakang kayak gitu. Apalagi kan garansi kita 5+10. 5/10. Berarti kan dalam 2-3 tahun itu udah balik modal. Kita lebih bisa safety Irit uang listrik, lah. ya, gitu. Betul Iya, sekali, benar, bisa benar. safety uang buat investasi lain bang ya. Iya. Nah bang, ini kalau saya masih pengen nanya peran kompresor dalam menentukan efisiensi listrik sebuah AC itu seperti apa sih bang? Saya jelasin. Kompresornya, ya. peran. Jadi sebenarnya kompresor yang aku bilang tadi ya, kompresor itu adalah jantungnya AC, ya. Hidup matinya AC karena dalamnya itu adalah cairan atau gas pendingin ya, Iya. gitu katakan cairan atau gas pendingin di situ. Hidup matinya AC, dingin enggaknya AC ya dari si kompresor ini gitu Iya. kan. Nah, ketika memang secara kapasitas kompresornya, kapasitas pendinginnya tidak sesuai dengan ruangan yang diberikan, ya pastinya bikin kompresor itu jadi kinerjanya jadi kayak orang itu dipaksakan lah, ibarat katakan tenaganya dihajar terus gitu kan, dihajar terus itu bikin kompresornya cepat jadi bermasalah kayak gitu kan. Makanya satu, tentukan kapasitas ruangan itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kayak gitu kan, supaya apa, kompresor itu kinerjanya juga lebih oke. Nah, makanya dari sini ya GRI juga memberikan, karena kompresor itu sangat penting sekali ya, makanya GRI itu memberikan garansi kompresor benar-benar real 10 tahun dan bisa klaim berkali-kali itu tadi. Langsung diganti tuh bang kalau ada kerusakan. Iya, Kompresor. benar. Nah, kalau kompresor itu ada jenis-jenisnya nggak sih bang? Kompresor itu jadi sebenarnya kompresornya itu Dikasih dalamnya itu freonnya. Nah, freonnya. Jadi kan dalamnya ada freon tuh kan. Nah, freon itu ada beberapa jenis. Ada dulu waktu zaman-zaman dulu ya, itu ada Yes. freon jenis R22. R22 karena sebenarnya R22 tuh dingin, sebenarnya dingin. Cuman karena dia itu tidak ramah lingkungan, merusak lapisan ozon, semakin banyak orang pakai AC, semakin bolong-bolong bumi kita, semakin panas bumi kita. Nah, itu akhirnya dilarang sama pemerintah, tidak boleh lagi pakai R22. Muncullah si R410. Nah, R410 udah oke sih, udah dingin, udah ramah lingkungan. Nah, itu
supaya lebih maksimal lagi dinginnya, kita keluarkan lagi yang paling baru di R32. Oh, jadi semua pakai R32 Bang ya, biar ramah lingkungan juga. ramah lingkungan. Iya, hemat lah gitu. Ada tips nggak nih dari Green nih Bang, untuk pengguna bisa menikmati udara sejuk dan juga menghemat konsumsi listrik tetap rendah tuh, ada tipsnya nggak sih? Ya, pertama pastikan ini, untuk kan kita supaya nyaman. Iya. Nah, fungsi AC itu kan supaya nyaman nih. Betul. Nah, kayak tadi ini sarannya kita itu settingan pertama itu 20 sampai 24 lah. Iya. Gitu lah. Itu bikin buat si AC-nya ya kerjanya lebih normal. Oke, 20 sampai 24. Gitu. Kenapa nih? Kita juga kan ada kebutuhan, kayak kita terlalu dingin juga kan nggak nyaman. Iya, iya, iya. Gitu loh. Jadi saya ini tergantung kebutuhan si orangnya juga. Karena apa nih? Kadar dinginnya Mas Reza beda mungkin sama saya. Mungkin saya mungkin di 23 udah kok dingin nih. Biasanya berapa Bang? Saya 23. 23 Bang biasanya ya? Aku biasanya 21. 21, wah. Beda, Beda gitu. ya, ya. Jadi pertama di settingan dan suhu remote juga mungkin itu juga pengaruh juga gitu Iya, loh. iya. Sama kemudian apa lagi? Nyamannya kita lah gitu, penempatan unit indoornya. Apakah langsung menghadap ke kita juga kan bikin konsumen nggak nyaman juga. Mungkin dia bisa batuk, bisa flu. Iya, iya. Kenapa? Karena tembakan angin langsung ke kita sendiri. Betul. Nah, makanya kebanyakan nih untuk Green sendiri itu udah kerjasama dengan banyak desain interior sama arsitek untuk penempatan untuk indoornya gitu loh. Jadi kebanyakan dia nggak langsung ngarep ke penggunanya langsung. Nah. Contohnya dibuat itu kebanyakan itu di depan pintu atau di belakang. Nah, gitu. nah soal pemasangan AC-nya nih, bisa nggak sih dikasih tahu cara masang AC-nya apa? Apakah di atas kepala kita atau di samping kanan, di kiri? Oke, Masang menarik. AC-nya gitu. Jadi kalau saya nih yang banyak kita temukan nih, itu kebanyakan itu masang AC itu di atas kepala atau di depan pintu. Nah, itu saya lagi langsung ke kepala. Gitu. Tapi yang kepala apa nih? Jadi lembak ke sana jadinya gitu. Iya, di badan di sini. Nah, kalau seandainya kita bisa tidur yang di sini nih Mas, hadap ke sini. Ah. Wah, itu nembak kita langsung nih. Betul. Gitu loh. Saya kan dingin ya. Berarti yang nggak benar itu yang nembak langsung. Ya, tapi kebanyakan nih dari sisi arsitek nih, kebanyakan juga mereka lebih milih di dekat pintu. Kenapa? Biar dari kelihatan juga lebih estetika juga. Oke. Gitu. Kenapa? Karena kan kebanyakan nih fungsi AC itu kan memang untuk dinginkan satu ruangan itu. Jadi kalau kita bikin pun dia di depan atau di belakang, kan dia akan mengirimkan satu ruangan. Hanya bedanya apa nih? Kalau langsung kita tidur nih hadap kita, nembak kita pasti akan sebagian orang mungkin bisa jadi flu. Berarti idealnya masangnya sebelah mana nih Bang? Kalau Contoh nih, ini kurang kamar kita Iya, nih. iya. Ya, ini kamar kita. Nah, Sini tempat tidur kita. ini tempat tidur di sini. Saya- Badan ya, kita saya sebelah tidur mana sini. nih? Badan kita. Ini misalnya pintu masuk nih. Ini masuk. Nah, kebanyakan dari kita itu pasangnya di mana nih? Antara di sini atau di sini nih. Ya, kasurnya ngadepnya sini. Kasurnya ada di sini. Ada di sini. Kita tidur kepala di sini, kaki di sini nih. Oke. Ya, kita bikin sebelah sini. Gitu. Oh, berarti di sini sisi sini. Betul. Sini nggak boleh sebenarnya. Ibaratnya di sebelah sini lah, bebas lah di sebelah Oh. mana. Tapi kebanyakan dia pilih sebelah kiri. Oh, Atau gitu. sebelah kiri tempat tidur lah gitu. Jadi lebih aman nyamannya Betul. di situ ya. Jadi dia Jadi nggak langsung. flow anginnya lebih nyaman Ah, kayak gitu flow ya. Flow anginnya lebih nyaman pastinya. Karena kayak kita nih tembak angin terus kadang apa nih? Bisa masuk angin Masuk juga angin gitu. juga gitu. Iya sih. Dingin dapet tapi habis itu sakit gitu kan Betul enak sih. juga gitu kan. Wah, saya pulang dari sini langsung ombak asik kali. Jadi kita nih, Asosiasi. Green kan dia ada pasang beberapa rumah mewah gitu Ah. Mas. Jadi beberapa rumah mewah ini yang kita perhatikan dari sisi arsitek, dari sisi konsumen juga kebanyakan seperti saya sampaikan tadi. Iya. Dia pasang AC itu ya apa kalau nggak di depan pintu sebelah sini di atas kepala. Karena jadi nggak langsung nembak ke kitanya gitu. Atau mungkin jenis indoornya juga bisa sesuaikan dengan kondisi ruangan. Karena Iya. kan banyak yang rata-rata pakainya cuma AC split doang gitu kan. Bisa jadi dekat dengan ruangannya besar, kita bisa pakai AC kaset atau AC yang tipe lainnya gitu kan. Jadi pemilihan unit indoor juga berpengaruh ke distribusi udara dan juga proses pendinginan di ruangan juga Oke. sih. Nah, jadi jangan ragu untuk masang AC yang benar gitu ya. Iya. Udah dikasih tahu nih guys Iya. semuanya. Bang, saya banyak orang bilang kalau aduh, kalau beli AC mahal nih, malah melonjak nih pengeluarannya nih. Apakah masih relevan nggak sih kita pemikiran kayak gitu? Sebenarnya kalau yang dulu banyak orang bilang seperti itu karena dulu kan kalau kita bilang AC itu kebutuhan mewah ya dulu Iya. ya kalau gitu. Tapi kalau saat ini aku bilang AC itu jadi kebutuhan utama gitu kan. Siapapun kondisi kayak gimana pun butuh yang namanya AC gitu kan. Betul. Karena apalagi kondisi Indonesia yang panasnya luar biasa saat ini gitu kan. Jadi mau kondisi berapapun ini kondisi, dan kalau aku bilang harga sudah rata-rata ya, mau brand apapun harga juga ramah, kemudian ramah di kantong lah kita bilangnya ya. Kemudian bukan hanya ramah di kantong tapi juga sesuai dengan fitur dan juga benefit yang akan didapatkan dari si customer-nya juga kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu mungkin bagi kita itu AC itu barang mewah gitu loh. Iya. Banyak kita apa nih? Banyak konsumen kita pilihnya apa nih? Ya kipas angin dulu aja lah. Harga lebih murah gitu loh. Benar. Tapi kalau sekarang panasnya kita kan meningkat. Betul. Kenapa meningkat? Mungkin apa nih? Bangunan pabrik makin banyak. Ibaratnya sekarang juga
banyak hampir semua rumah, utamanya kayak kita di Jakarta. Oke. Saya percaya hampir semua orang Jakarta pasti dia ada AC di rumahnya. Kenapa? Karena nggak tahan lagi dengan panas. Saya aja di Bogor pakai AC, biasanya pakai lagi gitu. Bogor padahal ini tempat dingin gitu ya. Betul, Iya, betul. iya. Betul. Terus jika harus memilih nih fitur-fitur unggulan AC hemat listrik nih Bang, fitur apa yang paling direkomendasikan buat kita nih pembeli nih? Apa Bang? Oke, Fitur-fitur. kalau pilihannya untuk masalah hemat listrik seperti yang kita sampaikan tadi nih, ya pasti AC inverter. Inverter. Ya, kenapa nih? Inverter pasti dia akan lebih hemat gitu loh. Sama satu lagi, kalau seandainya budgetnya nggak masuk ke inverter, bisa pilihnya yang low watt. Lawan. Jadi kita ada 3 pilihan AC-nya kita, ada standar, ada low watt, ada inverter. Oke. Nah, jadi konsumen balik lagi ke budgetnya. Budget ya, budget. Budget. Tapi balik lagi nih, kita mau investasi di awal atau investasi nanti. Contoh kita pilih yang standar. Mungkin di awal kita belinya Murah, lebih murah, ya. tapi biaya konsumsi listriknya lebih Mahal, bulanannya lebih mahal. Betul. Mahal. Yang low watt mungkin investasinya lebih mahal sedikit, tapi listriknya lebih mahal dikit gitu. Iya, Nah, betul. inverter harganya lebih mahal sedikit, tapi investasinya jangka waktu lama. Ditambah lagi GRI dengan durasi panjang sampai 10 tahun. Kalau dari kita lebih caranya untuk pakai yang inverter. Oke, nah inverter dicari nama Bang Frans nih. Bang, Indonesia itu suka sekali dengan mitos-mitos nih Bang. Nah, apa mitos dan fakta seputar penggunaan AC nih Bang yang perlu diketahui masyarakat nih? Mitos yang pertama yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi salah satunya mitos adalah aku bilang inverter ya. Dan banyak orang yang mau beli AC inverter tapi takut bahwa inverter itu gampang rusak. Inverter itu maintenance-nya susah, perawatannya itu mahal. Oke. Itu adalah mitos yang beredar sampai saat ini di Oh, iya, kalangan iya, masyarakat. iya, iya. Sebenarnya aku bilang ya bahwa inverter itu bukan satu momok yang menyeramkan gitu kan. Nah, malah kalau kalian pakai yang namanya AC inverter tuh banyak sekali benefit, banyak sekali keuntungannya gitu kan. Kalau masalah perawatan asalkan kalian melakukan service maintenance yang bagus, kemudian berkalanya dilakukan, instalasinya juga oke, itu juga pastinya secara kualitas dan juga secara produknya juga nggak gampang rusak juga gitu kan. Tambah lagi ini Mas, mitos-mitos di luar nih, kita kan ada garansinya GRI. Iya. Tipenya nih 24 jam atau 5 tahun, 10 tahun, jadi nggak perlu khawatir lah gitu loh. Ya, betul. Nah ini kalau saya mitosnya gampang rusak lah ini, ya nggak perlu khawatir, tinggal telepon ke GRI. Negeri Dia akan menyelesaikan 24 jam. masalahnya. Oke, oh gitu. Gitu. Oke. Ya, terus ada mitos juga mungkin yang bilang ya, kita berbicara banyak mitos Iya. ya, pakai AC low watt nggak dingin, Nah. pakai AC low watt tuh dinginnya lama kayak Nah, gitu kan. betul. Itu juga banyak mitos yang beredar Iya. sampai saat ini gitu kan. Nah, sebenarnya ya itu banyak merek ya, aku bilang banyak merek yang dia jualan AC low watt ya. AC low watt kan konsepnya non inverter seperti Iya. bilang kayak gitu kan. Nah, tapi dia ngurangi secara kapasitas pendinginannya. Contoh, ada beberapa brand yang harusnya setengah PK itu 5.000 BTU. Mereka cuma kasih 4.300 BTU. Ada yang kasih 4.500 BTU. Nah, kalau dipunyainya GRI, kita menghadirkan AC low watt yang benar-benar realistik tapi tidak mengurangi secara kapasitas pendinginannya. Jadi mitos bahwa AC low watt itu nggak dingin itu terbantahkan karena kita berikan kapasitas pendinginan yang benar-benar maksimal. Oh, keren banget. Bang, ini kan Pekan Raya Jakarta nih, 2026. Di booth-nya rame. Ada diskon nggak sih? Nah, itu jawab apa dulu, pasti. Bang. Nah, untuk masyarakat Indonesia nih yang datang ke PRJ bisa datang ke booth GRI. Itu kita ada untuk yang inverter kita ada cashback dari 150.000 sampai 2 juta. 2 juta tergantung Wah, di 2 unit. juta. 2 juta. Saya kesan dulu beli. Kayaknya kan 2 juta loh. Itu yang pertama programnya Iya, ini. iya. Kemudian kedua apa nih? Beli AC-nya kita nih minimal 5 juta langsung Oke. dapat hadiah langsung. Hadiah langsung hand mixer. Apa? Hand mixer, Hand mixer ya. mixer. Wah, jadi Belanjaan 10 juta langsung dapat rice cooker. Rice cooker. Nah, udah dapat yang 3 ini. Tadi kan pertama diskon nih. Oke. Diskon inverter 150 sampai 2 juta. 2 juta. Kemudian dia tadi itu ada dapat hand mixer. 5 juta dapat hand mixer, 10 juta dapat rice cooker. Dan bisa main spill lagi. Minimal 1,5 juta bisa putar lagi spin wheel. Hadiahnya ada produk elektronik, ada free instalasi, ada juga free merchandise dan sebagainya. Banyak sekali hadiahnya Wah, pokoknya. seru sekali. Jangan Iya. lupa untuk datang ke booth GRI ya, Benar, Bang. benar. Oke. Terus, nih, misalkan saya mau ada butuh kantor juga kan di sini. AC kantornya ini. Oh, ada, Bisa sih, Bang? ada. Bisa sih. Yang gede-gede itu. Gini loh, mungkin banyak orang yang tahu bahwa AC GRI itu cuma AC buat rumahan Ah. doang. Nah, AC model speed doang. Sebenarnya kita tuh komplit. Mau cari AC buat rumahan ada. Ada. AC buat kantoran kayak AC for standing, AC kaset, AC dark. Ya untuk di mall semuanya ada. Atau mungkin bahkan AC yang khusus nih, AC buat di lift, AC buat di kapal. Kita punya. Jadi Oke. kapal kadang Oh, sebenarnya kapal. kapal pun kita punya gitu kan. Karena
kadang kapal asal-asalan ngasih AC yang cuman AC speed biasa. Sebenarnya nggak boleh, ada AC buat kapal sendiri. Iya, Marin namanya. jadi sebenarnya ada semuanya ya. Bahkan sampai AC yang outdoornya 1, indoornya sampai ratusan pun kita punya di GNV juga. Waduh, akhirnya kita harus berakhir nih Om. Seru banget perbincangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Tidak terasa perbincangan di Autotech ini berakhir nih teman-teman Autotech. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah memberikan insight-insight. Jadi saya tahu nih cara merawat AC, cara memilih AC yang benar biar dingin dan menghemat energi juga. Terima kasih ya Bapak-bapak. Sama-sama. Dan juga kami juga terima kasih juga untuk Permodalan Nasional Madani melalui pemberdayaan dan pendampingan PNM mendorong kemandirian ekonomi ibu-ibu prasejahtera. Dan juga sampai jumpa lagi di Autotech episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.